Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air. Namun sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Saya cek dulu ya. Presentasinya hari ini mata kuliah instalasi dan pengolahan air. Ya, Indaya, Ulan Binti, Tanagata, Anggitya Aseng, Minta Aulia, Suci Dwi Amanda, Nova Syafitri, Lili Septriani, Agung Diza, Tara Puspita, Widya Lorenza, Tika Sari, Media, Freddy Rivi, Deborah, Tika Sari, Paulin, Aldo, Yehuda, Vino, Zalimaya Sari, Tri Anggraini, Ahmad Dimas, Rahmatur, Wisnu Puspita, Tri Melinda, Wivi, Silta, Dwi Family, Fitri, Lutfi, Delvia, Iza, Abel, Lesta, Dina, Apita, Aura, Uraini, Reina, Rayanda, Leo, Reza, Tasya, Siti, dan Tara Kumayasari. Baik, semuanya hadir ya, ada yang sudah hadir. Baik, rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi metode pemeriksaan air secara fisik, kimia, dan biologi. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan proses desinfeksi pada pengolahan air. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan CPMK untuk materi hari ini, bahwa mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep desinfeksi pada air serta mengaplikasi proses desinfeksi pada pengolahan air bersih. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan pengertian desinfeksi, metode desinfeksi, tipe pembubuhan klorin, dan juga perhitungan jumlah pembubuhan desinfeksi klorin. Jika teman-teman semua melihat gambar ini, kira-kira apa yang tergambar dari pikiran Anda, dalam pikiran Anda? Ada yang bisa memberikan kata-kata terkait gambar ini, teman-teman? Ya, silakan. Air yang bersih. Air yang bersih. Oke. Ada lagi? Silakan. Air sebagai kebutuhan hidup. Air sebagai kebutuhan makhluk hidup. Bagus ya, teman-teman. Jadi dari gambar ini sebenarnya ada banyak kata-kata yang ingin kita sampaikan, bahwa kalau kita lihat air itu merupakan sumber kebutuhan makhluk hidup yang paling utama. Karena kenapa? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa hidup tanpa air. Nah, setelah minggu lalu kita melakukan pembelajaran tentang metode pemeriksaan air, hari ini kita akan memasuki materi tentang desinfeksi. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu desinfeksi? Ada yang pernah mendengar? Adakah di rumahnya yang pakai PDAM? Iya. Ada yang pernah terasa bau kapori? Pernah ya. Merasa terganggu tidak dengan bau itu? Ya. Tapi ternyata teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai kenapa
kenapa sebenarnya kita perlu ada tambahan bahan desinfektan ini? Salah satunya tadi adalah kapori. Ya. Jadi konsep desinfektan ini merupakan proses pembunuhan terhadap semua mikroba yang membahayakan di dalam air. Jadi di dalam proses pengolahan air tidak hanya mengalirkan air ke rumah-rumah, tapi pengolahan air itu dibutuhkan juga untuk membunuh semua mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Jadi tujuannya ada persyaratan kualitas bakteriologis ini sesuai dengan standar. Jadi kalau di rumahnya itu tidak menggunakan air, tetapi airnya berdasarkan parameter fisiknya airnya keruh, kemudian airnya tidak jernih, berbau, ada rasanya, mungkin itu menjadi pertanda bahwa air itu sedang tidak bersih dan tidak sehat. Maka tujuan dari desinfeksi ini adalah agar persyaratan kualitas bakteriologis ini memenuhi kualitas. Nah, karena pada pengolahan air, kalau nanti kita sudah melakukan praktikum di perusahaan air minum daerah, itu ada namanya bak sedimentasi, teman-teman. Bak pengumpulan air dari air baku, kemudian dimasukkan ke bak penampungan sedimentasi, baru proses koagulasi, baru proses filtrasi, baru kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Tetapi ketika dalam pengaliran ini harus ditambahkan proses desinfeksi ini. Tujuannya tadi untuk apa? Untuk membunuh mikroba pada air. Jadi proses desinfeksi ini sangat penting. Nah, ada beberapa metode dalam melakukan proses desinfeksi pada air. Yang pertama, desinfeksi dengan pemanasan atau perkusan. Yang kedua adalah desinfeksi dengan klorinisasi. Yang ketiga adalah desinfeksi dengan radiasi sinar ultraviolet. Dan yang keempat adalah desinfeksi dengan proses ozonisasi. Nanti kita akan lihat apakah proses desinfeksi ini ada perbedaan atau tidak. Yang pertama, proses desinfeksi dengan pemanasan atau perkusan. Di rumah ada yang minum air dari air rebusan? Ada. Ada yang minum dari air galon? Ada yang minum dari air kemasan? Jadi ada banyak air sumber air minum yang bisa kita gunakan. Ada yang di rumahnya pakai air sumber, air bakunya, kemudian orang tuanya merebus air itu baru kemudian diminum. Boleh nggak kalau air sumber langsung kita minum? Iya. Kenapa tidak boleh? Kenapa banyak bakterinya atau dari mana? Atau dari mana? Karena dari tanah, karena air tanah tadi kan belum tentu semuanya memenuhi persyaratan. Maka dari itu perlu adanya proses desinfeksi. Jadi kalau selama ini kita mengenal proses desinfeksi itu hanya pemberian kaporit atau pemberian campuran-campuran bahan kimia saja ke dalam air, tetapi sebenarnya proses desinfeksi ini dibagi menjadi beberapa metode. Salah satunya dengan pemanasan atau perebusan. Tujuannya adalah dengan metode pemanasan atau perebusan ini, dengan mendidihkan air tadi, diharapkan bisa membunuh mikroba-mikroba dalam air. Sehingga teman-teman merasa aman dan nyaman ketika minum setelah air itu direbus. Pasti teman-teman tidak yakin kalau dikasih air dari sumur langsung suruh minum, pasti nggak ada yang yakin. Pasti semuanya akan merasa ragu-ragu. Karena memang metode fisik ini sudah dikenal sejak lama untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam air secara sederhana. Tapi cara ini tidak praktis, teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat di PDAM, tankinya itu besar-besar, pakai penampungan air yang besar-besar, kira-kira kalau kita rebus semua airnya cukup nggak bahan bakarnya? Kira-kira kalau untuk rumah tangga bisa mencukupi, tapi kalau untuk industri bisa cukup nggak? Tidak cukup. Maka dari itu ada metode lain. Metode lain yaitu yang dilakukan dari proses radiasi. Radiasi itu didapatkan dari mana saja, teman-teman? Dari apa? Ayo, dari siapa? Dari mana dapat radiasi? Contoh radiasi
radiasi dapatnya dari radiasi handphone, bisa. Radiasi handphone itu berarti sinyal elektromagnetik. Kalau di luar cahayanya dapat radiasi dari mana? Matahari. Jadi radiasi itu apa? Pancaran Cahaya. pancaran sinar bisa berupa panas, bisa berupa sinyal elektromagnetik ataupun panas dari radiasi matahari. Nah, proses desinfeksi dengan radiasi ini bisa dilakukan untuk membunuh kuman bakteri dengan panjang gelombang 240 sampai 280 nanometer. Jadi teman-teman tadi yang bilang dari handphone Ibu, betul ya, dari handphone bisa. Karena ada gelombang elektromagnetik. Ternyata gelombang elektromagnetik itu juga bisa membunuh bakteri dan kuman. Jika panjang gelombangnya 240 sampai 280 nanometer. Yang kedua, proses desinfeksi ini bisa dilakukan dengan cara pemanasan dengan sinar matahari langsung. Jadi dengan dipanaskan melalui cahaya matahari langsung, itu kita bisa menembus dinding sel bakteri. Jika panjang gelombang panasnya 254 nanometer. Bagaimana tuh cara mengukur panasnya sampai ke gelombang 254 nanometer? Maka teman-teman bisa menggunakan peralatan fisik. Nanti akan diukur panjang gelombangnya seperti apa. Ada spektrum warnanya. Nah, cara ini memang tidak memberikan bekas. Kalau tadi kita ada kaporit itu ada rasanya, ada baunya. Kalau misalnya pemanasan air direbus tadi kadang masih meninggalkan rasa ya di dalam airnya, apalagi kalau dimasaknya pakai kayu bakar. Biasanya air rebusannya kan jadi bau, ya nggak? Ya. Iya, jadi bau. Tapi kalau misalnya dengan proses radiasi ini tidak menimbulkan beras apapun. Tetapi tadi biayanya mah. Ini salah satu contoh gambar bahwa proses radiasi itu bisa dilakukan oleh sinar matahari langsung dengan melakukan botol air yang dimasukkan di dalam botol steril, kemudian dilapisi bagian sebelah sini dilapisi dengan bagian hitam, di sini bagian putih, dan kemudian langsung dipancarkan susu transparannya menghadap ke arah matahari. Yang ketiga tadi proses disinfeksi secara ini juga berkaitan dengan proses desinfeksi teman-teman. Proses desinfeksi dengan cara menambahkan ozon atau O3 ke dalam air akan terurai menjadi oksigen dan ON. ON itu adalah bilangan oksigen ke N, karena ozon ini berusaha keras untuk melepaskan dirinya menjadi oksigen. Karena ozon tadi bentuknya dalam bentuk O3, maka dia harus mencari cara bagaimana dia bisa menjadi oksigen atau O2 yang kita kenal dengan O2. Nah, setelah dia terurai, dia akan difungsikan sebagai desinfektan. Ozon biasanya hanya dilakukan untuk pilot line atau penelitian saja karena biaya tinggi. Biasanya teman-teman yang sudah ikut kunjungan ke industri itu sudah pernah melihat proses ozonisasi minuman kemasan yang teman-teman minum, air mineral kemasan yang teman-teman minum, itu sudah melalui proses desinfeksi melalui ozon. Pada minggu yang akan datang kita akan berkunjung ke industri perusahaan air minum daerah, dan nanti teman-teman akan melihat bagaimana air baku itu bisa diolah menjadi air minum dalam kemasan AMDK. Dari proses desinfeksinya tidak ditambahkan kaporit, tetapi dilakukan dengan proses ozonisasi. Jadi ada sebuah tabung yang besar, nanti ada air baku dan dipancarkan sinar ozonnya ke dalam tabung tersebut sehingga membuat tabung tersebut mikroba-mikrobanya sudah hilang dan bisa dimasukkan di dalam ruangan. Yang terakhir adalah desinfeksi dengan klorinisasi. Teman-teman tadi mengenal kaporit ya. Kaporit itu kalau bahasa ilmiahnya adalah klorin. Klorin ini merupakan senyawa desinfektan yang efektif dalam membunuh mikroba.
Jadi mikroba-mikroba yang ada dalam air tadi, yang paling umum dilakukan dalam pengolahan air adalah proses penambahan klorin. Klorin yang digunakan bisa bubuk, bisa cair, bisa tablet. Ada yang pernah lihat klorin? Belum ada yang pernah lihat klorin. Nanti kalau kunjungan industri harus ditanya ya, bentuknya klorin itu yang digunakan dalam pengolahan air umumnya apa? Tapi yang teman-teman tahu itu ada bentuknya juga. Tadi apa aja? Bubuk, air, dan tablet. Nah, untuk bubuk klorin biasanya berisi kalsium hipoklorit, sedangkan cairan klorin berisi natrium hipoklorit. Ada yang cair, ada yang padat. Dosis desinfeksi akan lebih baik ketika diberikan sesuai dosisnya. Semakin banyak dosisnya, justru bukan tambah membersihkan mikrobanya, malah membuat ada timbulnya korosi. Korosi itu apa teman-teman? Korosi apa? Longkar betul. Jangan dulu ya kalau pengen menyampaikan argumennya silahkan sampaikan aja. Apa korosi itu? Jadi kalau terjadi korosi berarti terjadi pengkaratan. Nah, semakin banyak klorin yang kita tambahkan pada proses desinfeksi, maka itu semakin memberikan efek negatif terhadap peralatan-peralatan rumah tangga. Kalau kita menggunakan barang-barang yang dari besi, itu biasanya cepat berkarat karena airnya dari keran saluran air pengolahan air tadi yang ditambahkan dengan klorin terlalu banyak itu bisa membuat tetapi jika dikonsumsi residunya adalah taraf yang sesuai dengan persyaratan, maka akan masuk pada kadar aman penggunaan desinfeksi dan dia akan membunuh mikroba-mikroba. Misal di sini kita sekarang di kawasan di dekat sumber mata air, sumber pengaliran air pertama dari PDAM. Pasti kita sudah merasakan bau yang sangat menyengat dari proses klorin tadi. Tapi bagaimana dengan yang paling ujung, rumahnya paling ujung? Kira-kira masih tersisa nggak klorinnya tadi? Masih tersisa nggak? Masih. Harus masih. Kenapa harus masih? Karena klorin ini tadi harus sampai ke rumah terakhir supaya mikroba-mikroba di rumah yang terakhir tadi tetap mendapatkan proses desinfeksi, tetap dimatikan. Jadi kalau misalnya perusahaan air minum daerahnya itu tadi tidak menambahkan klorin yang cukup sesuai persyaratan dan tidak tercium baunya sampai ke rumah terakhir, maka itu harus diulang lagi proses desinfeksi. Harus sampai ke rumah terakhir. Jangan di rumah yang pertama aja tidak terasa klorinnya, tapi rumah terakhir tidak terasa. Ini beberapa keuntungan dan kerugian dari desinfektan dengan sistem klorisasi. Desinfektan ini bekerja dengan baik untuk membunuh bakteri, fungi, dan juga virus. Tetapi efek negatifnya untuk kesehatan, selain menimbulkan bau dan rasa dan tidak enak pada air, klorin dapat bersifat merusak dan korosif pada kulit serta peralatan. Ada teman-teman yang suka gatal-gatal badannya. Gatal-gatal itu biasanya ditimbulkan oleh apa? Bakteri, jamur. Biasanya digambarkan bakteri dan jamur itu pada kondisi apa? Iya, kotor lembab. Lembab itu berarti jamur cepat sekali berkembangnya. Proses desinfeksi ini sangat penting untuk membuat kualitas air bersih di rumah tangga itu menjadi aman untuk kita. Ada beberapa tipe dalam pembubuhan klorin. Coba, Rita, tipe pertama itu tentang apa? Chlorination adalah pembubuhan klorin atau proses klorinisasi dilakukan pada air yang telah memenuhi syarat fisika dan kimia.
tapi belum memenuhi syarat bakteriologi seperti air sungai dan mata air. Ya. Jadi ada plant colonization atau pemburuan klor yang dilakukan pada air yang telah memenuhi syarat fisik dan kimia. Tetapi syarat biologisnya belum terpenuhi, sehingga dia harus ditambahkan klor atau klorida. Yang kedua, coba Aura. Yang kedua, digunakan untuk apa? Banyak. Ya, jadi memberikan klorin pada air itu bertujuan untuk menghilangkan bau dan warna pada air. Jadi sebelum dilakukan tadi kita juga perlu menambahkan klorin awal. Ada lagi namanya post-chlorination ini adalah pembubuhan klor atau proses klorinisasi yang dilakukan pada air baku setelah mengalami proses pembubuhan. Jadi umumnya dilakukan proses desinfeksi ini dilakukan secara post, tidak pre, tetapi post. Kenapa? Setelah dilakukan ditampung air baku tadi di bak sedimentasi, di bak florulasi, di bak koagulasi, baru difiltrasi, baru dia ditambahkan tadi disinfektannya tadi, supaya ketika dialirkan proses pembunuhan mikroba-mikroba sudah berlangsung. Jadi ketika sampai di rumah tetangga itu sudah aman. Tapi sudah disaring dulu, sudah tahu sedimentasi, mungkin air yang keluar dari air bakunya sangat keruh, setelah diendapkan, setelah difiltrasi, airnya menjadi lebih jernih, lebih bersih, tidak berbau. Lalu ada super colorization, yaitu penambahan dengan konsentrasi atau dosis yang lebih tinggi. Ini biasanya ketika air bakunya sedang kotor, sedang jelek-jeleknya, kondisinya sedang tidak sesuai dengan sehingga ditambahkan super colorization. Yang terakhir adalah perhitungan kebutuhan senyawa klorin atau kaporit dalam proses desinfeksi. Jadi kadar klorin dalam kaporit adalah 60% dengan daya pengikat klor adalah 1,2 mg per liter dan sisa klor yang tersedia sebanyak 0,2 sampai 0,4. Sehingga untuk memenuhi 1 kali 24 jam kebutuhan kaporit kita dapat hitung menggunakan rumus berikut ini. 100 dibagi 60 dikali dengan 1,6 mg per liter kaporit dikali dengan debit air. Berapa besar debit air di rumah? Jadi 100 per 60 dikali 1,6 mg per liter dikali 15 liter per detik, kita anggap debit air 15 liter per detik, maka kita peroleh kebutuhan bubuk kaporitnya sebesar 40 mg per detik. Masih sangat sedikit Bu, nggak cukup. Ya, karena kita harus mengalikan lagi dengan 24 jam. Ini hanya per detik. Per detiknya harus ada kaporit sebanyak 40 mg per detik. Kalau dikali 24 jam, 1 detik tadi berapa menit? 1 jam berapa detik? 3 Kalau dikali 24 jam menjadi 86.400 detik. Betul, jadi 86.400 detik. Kalau kita kalikan 40 mg per detik kali 86.400 detik, maka diperoleh 3 juta. Atau 3,45 untuk 1 kali 20 30 hari 3,45 kg dikali 30 jadi sekitar 103,5 banyak ya. Jadi teman-teman nanti datang ke industri lihat
sebanyak apa favorit yang mereka tuangkan ke dalam air bali. Tanya, berapa banyak pertanyaan? Berapa banyak? Sekarang saya beri pertanyaan. Yang pertama, apa itu desinfeksi? Silakan. Proses pembunuhan terhadap semua mikroba yang berada dalam air. Ada yang jawab lain? Proses pembunuhan mikroba dalam air. Yang kedua, berapa jenis proses desinfeksi tadi? Ada? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan kita. Yang pertama itu disinfeksi dengan pemanasan, yang kedua itu dengan klorinasi, yang ketiga itu dengan violet dan sekali, yang keempat itu dengan izonisasi. Ya, betul sekali ya. Jadi ada 4 proses desinfeksi. Yang pertama adalah proses pemanasan. Yang kedua adalah klorisasi. Yang ketiga adalah matahari. Yang ketiga. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka perkuliahan hari ini teman-teman dapat membuka kembali modul pembelajaran desinfeksi dan pengelolaan air dan juga buku panduan kita karya Aler dan dari Sunetri untuk judul buku metode penelitian air. Teman-teman dapat mengambil di pustaka ataupun di sumber-sumber internet lainnya. Demikian untuk penyampaian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi, dapat menghubungi saya, baik itu via telepon, WhatsApp, ataupun laboratorium di website. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.